Rejang Lebong, Lebong dan Payang, 3 wilayah dan ya, 3 kabupaten. Yang saya hormati Ibu Gusti, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong, beberapa kepala PD provinsi, dan rekan-rekan yang tergabung dalam perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Kabupaten Rejang Lebong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, sama-sama kita hormati ya, hadir bersama kita Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong beserta pimpinan blok ini Rejang Lebong, Lebong dan Payang. Ini memang masih nyatu bagaimana kabupaten awalnya. Yang pertama tentu kita bersyukur dipertemukan dalam kondisi sehat, dan ini agak bersamaan dengan Hari Disabilitas Internasional. Nah, kemarin kita lakukan perayaan di Balai Raya Semarak Bengkulu, khusus di tingkat provinsi Bengkulu. Dan pada waktu itu saya sampaikan kalau sebutan di Bengkulu sebenarnya jangan lagi disebut peringatan, tapi sebutannya sudah perayaan Hari Disabilitas. Karena kalau waktu sambutan masih ditulis itu peringatan, kalau peringatan itu biasa itu untuk hal-hal yang sifatnya memprihatinkan, maka itu sebutannya itu peringatan. Misalnya peringatan G30 SPKI, orang nggak akan mengatakan merayakan. Hari Kesaktian Pancasila, orang nggak akan mengatakan merayakan, tapi memperingati. Dan sebenarnya Hari Disabilitas itu jangan diperingati. Nah, ini kesannya itu kita prihatin. Nah, kita buat merayakan Hari Disabilitas Internasional, walaupun masih banyak hal yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Tapi paling tidak memang di zaman kepengurusan kepemimpinan saya bersama Pak Ridwan Salah, Gubernur kita, itu kan salah satu misi kita itu memang kami tulis betul, meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan, anak dan disabilitas. Itu ada betul di dalam RPJMD, penyusunan visi misi gubernur itu ada. Maka langkah awal di 2020 kemarin, 2021 mulai kita membuat sekretariat. Ya, sekretariat, kemudian kita mulai mensosialisasikan dengan para mitra. Jadi pada waktu itu kita hubungkan dengan lembaga-lembaga terkait, dengan perbankan, dengan pihak kepolisian dan seterusnya untuk memperkenalkan tahap awal. Dan ada beberapa kegiatan pemberdayaan di kelompok itu mitra masyarakat eksklusif yang menangani mereka di Jalan Indragiri itu kan, itu coba saya katakan ini betul-betul menjadi wadah berkumpul dulu bagi keluarga besar kawan-kawan kita disabilitas. Paling tidak tahap awal sekretariatnya ada, kepengurusannya ada, saya kumpulkan, baru nanti program kamu coba kamu kenalkan kepada pihak lain. Nah, itu langkah pertama dari tahun kemarin. Ini mulai kelihatan, itu mulai ada gerakannya. Kemudian yang kedua, ada beberapa program yang mulai sifatnya pemberdayaan, seperti kemarin pembuatan SIM, dan ini harus berlaku semua wilayah Bengkulu. Maka nanti Pak Es dengan teman-teman jajaran kepengurusan, kita bersurat saja secara khusus ke semua Polres, supaya nanti memang ada kekhususan lah perhatiannya, sehingga ketika datang itu tidak sendiri-sendiri lagi, tidak menjelaskan dari awal lagi. Jadi ini tinggal menindaklanjuti, meneruskan sebagaimana yang sudah dilakukan di Bengkulu 2-3 minggu yang lalu. Alhamdulillah, sebelum peringatan Hari Disabilitas Internasional itu kita melakukan pembuatan SIM untuk teman-teman keluarga besar disabilitas yang memang dimungkinkan untuk mendapatkan izin mengemudi itu. Kemudian yang kedua, ini juga saya pikir mulai juga digagas nanti Ibu Kepala Dinas Sosial terkait dengan NIB, nomor induk berusaha. Ya, sekarang UMKM ini, apa walaupun masih jual keliling, nanti juga gitu, mungkin difasilitasi di dinas sosial. Jadi kepengurusan itu kolektif. Nah, jadi supaya kalau sendiri-sendiri itu kan repot kadang-kadang untuk memulainya. Ada yang belum mengerti bagaimana caranya, saling kuat, ini nggak jadi. Tapi misalnya siapa-siapa yang mulai ada usaha kecil-kecilan ini, buat daftar list namanya itu. Kalau belum ada judulnya, buatkan semua judulnya apa. Kamu bisa jual tadi bubur keliling, nama apa? Nama usahanya. Resmi dibuat, sehingga didaftarkan
di NIB-nya. Kalau begitu sekalian itu dampaknya besar nantinya. Di samping kita mulai punya merek sendiri, wira-wiri keliling kemana-mana orang kan kenal, bukan Pak Aldi lagi misalnya bubur apa gitu. Itu kan kita berharap mungkin nanti berkembang. Yang kedua, kalau sudah ada NIB itu kalau kita mau majukan pinjaman modal dalam bentuk kur dan sebagainya, namanya usaha kita mungkin udah biasa keliling per hari udah dapat mungkin 100.000 misalnya, atau 150.000, mungkin dapat untung 50 sampai 100.000. Oh, saya mau memperluas, jangan cuma bubur aja yang saya jual, mungkin barang lain mau saya bawa juga. Mungkin kita pinjam dengan bank 25-30 juta, nggak usah pakai agunan dan bunganya cuma 3%, bunganya rendah sekali. Tapi sekali lagi kalau mereka disuruh gerak sendiri-sendiri agak sulit. Tapi tadi maksud saya langkah pertama tuh NIB sekarang pembuatannya gratis dan online. Nanti kumpul sekali bina dengan dinas sosial dan pendamping siapa-siapa yang ada usaha kecil-kecilan. Sekali lagi dibuat semua akte pendiriannya, kasih mereknya, jenis usahanya itu apa kan itu. Misalnya usaha bubur ayam Aldi, itu kan ada usaha namanya. Hingga nanti didaftarkan di NIB. Nanti kalau sudah daftar semua, ternyata misalnya suatu waktu tambah kebutuhan pengembangan usaha, punya modal, itu bisa ke BRI, ke Bank Bengkulu, yang sekali lagi tanpa agunan. Sekarang itu bisa sekalian dipikirkan apa usaha-usaha produktif agar sekali lagi bisa pada akhirnya kan kemandirian. Ya kita banyak melihat kalau orang ulet, kemudian optimis, ya tentu lebih dari itu dia kan berdoa kita ya. Kan hidupnya dia ngatur rezeki ini. Ada orang yang bicara kami mana tuh soal tinggi, ganteng pulau, tidak cantik pulau, tapi tidak terlalu maju dia. Ada orang biasa-biasa saja kan, bahkan dengan keterbatasan kita kan banyak melihat jadi pengusaha. Aduh, banyak. Artinya begitu semangat, kemudian rezeki itu ada yang itu. Supaya Bapak Ibu sekalian juga membangun semangat optimisme itu. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga, memang sejak tahun yang lalu, sejak tahun 2020-2019 itu sudah digagas dengan Pak Iskandar ini. Tapi waktu itu belum kita masuk ke wilayah kelompok disabilitas. Waktu itu kita masih pakai kelompok-kelompok usaha bersama, kemudian melibatkan TKSK untuk pemberdayaan mereka ini agar ada kegiatan di masyarakat. Dengan membangun apa tadi? Warung pangan kita. Nah warung pangan kita sama tadi, kan buat dulu lembaganya ini. Kepengurusannya siapa? Misalnya nanti kalau kamu punya sekretariat, berarti sekretariat tadi PPDI Rejang-Lebong. Misalnya coba kamu gagas untuk buat rumah pangan kita. Nah Bulog ini kalau dulu yang udah dibicarakan pernah itu kan bisa menyiapkan barangnya, terutama yang barang-barang tersedia di Bulog kan gitu Bu ya. Bisa gula, beras, termasuk daging beku. Nah gitu kan. Nah kalau itu bisa kamu bisa urus jualan seperti itu, kan gitu. Nah baru dapat margin berapa dijual dan diambil. Kalau habis dikirim lagi. Terbalik kalau tidak laku bisa diambil lagi. Maka saya katakan waktu itu, ini kan jarang orang jualan bisa begini, barangnya diantar, apalah keuntungan kita. Nah sekali lagi ini sebagai pemancing saja. Beras, gula, daging beku kan bisa jualan yang lain pada akhirnya kalau memang itu nanti berkembang. Karena sudah ada barang pokok utama yang ada di situ. Bisa ditambah-tambah pernak-pernik yang lain nanti. Itu juga bisa berkembang. Tapi sekali lagi memang ulet tidak langsung dari cukup besar, kelompongan besar enggak. Awal mungkin dinilai sekitar 5 jutaan bisa dikasih barang dulu. Ya semua segala satu kayak kita pikul beban, enggak langsung dikasih pikulan yang banyak, langsung kasih dikit dulu. Nah dengan 5 juta misalnya modal awal, berjalan nggak dengan Bapak Ibu sekalian proses penjualannya itu? Ya, mungkin sebulan masih untung 500.000, untung 1 juta, kan begitu. Nah, tapi tadi berkembang sekali lagi. Ini kelihatan nanti ditambah lagi produk lain, tambah lagi produk lain. Nah, di samping yang kedua apa tujuan itu berlatih. Oh begini bisa mencari uang. Ya, akhirnya begini pintu rezeki itu kan begitu. Nah, bagi yang beragama Islam kan harus yakin, Pak. 10 dari pintu rezeki itu 9 pintu itu melalui perdagangan. Itu Nabi mengatakan begitu. 10 pintu rezeki di dunia ini, itu 9 pintunya itu melalui jual beli.
Jadi cuma satu pintu yang golongan DPRD, pejabat pegawai negeri itu pintunya cuma satu dari 10 pintu. Tapi kadang-kadang orang masih melihat itu. Pada rezeki yang paling banyak itu tadi, itu dengan jual beli atau berbisnis, ya, berniaga. Nah maksud saya nanti coba dibaca juga. Dan selanjutnya sekali lagi kalau sudah ada wadahnya, nanti PPDI resmi sekretariatnya ada. Nah tahun depan itu ibu buat usulannya ke kita dari KCS ada yang Bang Bengkulu, gitu cara mudah. Jadi memang ini harus diarahkan. Pasti saya kasih support, saya kumpulkan Bang Bengkulu di sini kasih support di PPI untuk modal awal apa. Tapi tadi tetap harus ada lembaganya tadi. Nah apalagi dari Bulog ada barangnya dikit. Nah ini dijadikan tahap awal tuh kayak laboratorium belajar milik bersama dulu. Nah baru nanti ngembangkan sendiri-sendiri. Dan di samping kalau yang sendiri-sendiri tadi kalau sudah jalan bikin MB, bikin apa, kembang sendiri. Nah kira-kira gambar itu intinya tuh sekalian saya membangun semangat sekalian untuk bisa maju, bisa bangkit dan timbul rasa percaya diri. Ya, kekurangan kita itu jangan membuat kita surut mundur ke belakang. Ya, tidak ada orang mau kondisi kurang itu nggak ada. Tapi dah kita terlahir begini ya kita syukuri. Ya. Bismillah saya bisa menjalankan kehidupan saya. Nah ini penting untuk saya biar tumbuh merasa berbesar hati. Iya, saya senang itu melihat waktu sekalian kalau sudah semangat. Saya kira itu mungkin Bu Kadis sekali lagi catatan saya koordinir untuk bikin NIB, bikin suratnya untuk Kapolres, bikin SIM. Saya mintakan untuk lembaganya dibuat betul sehingga nanti ada kesekretariatan, nanti Pak Iskandar sampaikan ke saya melalui acara kita dapat alokasi itu CSR Bang Bengkulu, kita alokasikan berapa nilainya untuk sekretariat di sini untuk buat modal-modal awal. Dan yang keempat tadi dengan Bulog ibunya hadir langsung, kira-kira seperti apa sekretariatnya ya. Kalau pengalaman saya di Bengkulu kemarin, kita carikan aja kantor-kantor yang memang sudah nggak pakai atau rumah dinas. Nah dinas sosial yang memprakarsai ngadap ke bupati. Ya kan gitu, akhirnya kita masyarakat dan rumah dan jalan di lagi kan depan Poltekkes itu kan, akhirnya udah kita rehab gotong royong, kamu orang, kamu udah tinggal ada 2 orang tinggal di situ betul lah. Akhirnya ini jadi sekretariat kamu. Nah kira-kira itu begitu, cari tempat yang agak strategis tapi supaya cepat kelihatan dengan orang. Tapi kalau dikasih di pojok gitu, carilah. Atau kalau ada aset-aset Pemprov yang di Rejang Lebong, saya kan nggak tahu. Andai ada, usulkan ke saya, boleh dipinjam pakaikan misalnya ada, tapi kamu cari dulu, kamu survei dulu, kamu cocok enggak, caranya begitu, jangan buru-buru. Ini ada kantor apa, ini ada gedung apa, mungkin punya kabupaten atau punya Pemprov. Kalau sekali lagi, kalau punya Pemprov sepanjang nggak ada di Perumatan, saya pindah. Asal Bapak Ibu sekalian serius itu untuk dijadikan tempat semangkal, tempat ngumpul. Nah kalau sudah kamu kasih merek, lagi. Itu sekali lagi bermanfaat, dirasa. Ya, kita sekalian. Oh iya, betul. Nah, itu sekali lagi saya berharap ada sekretariat itu. Saya kira nanti kalau Bu Kadis yang hadap langsung dikawal Ibu Pak Iskandar, Bupati. Kalau untuk bangun barunya kan susah, kadang-kadang belum tentu bisa. Tapi kadang ada rumah dinas, entah kantor mana, untuk sebentar dikasih ruangan dulu. Itu tahap-tahap tunjukkan dulu. Kalau kita ini berkembang nih, orang tuh juga simpatik. Tapi kadang-kadang semangat kalau minta kantor 2-3 bulan cukup, ada orang di situ. Benar itu kan Serena. Siapa saya serahkan disabilitas itu paling bagus. Karena banyak ormas lain minta kantor dengan saya, habis diserahkan udah sepi, tidak ada apa-apa. Nah, kemudian terakhir kemarin kita pada waktu tanggal 18 itu November kemarin, kita Bengkulu ini sudah ditetapkan sebagai daerah yang memenuhi standar pelayanan cakupan pelayanan kesehatan semesta. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu UHC, Universal Health Coverage. Artinya seluruh masyarakat Bengkulu tanpa terkecuali itu sudah di cover dilayani kartu BPJS. Karena kita sudah mencapai angka tertentu, kita stoking dana. Jadi Bapak Ibu tanpa terkecuali. Walaupun mungkin selama ini belum terdaftar bisa di BPJS. Kan banyak begitu kan? Atau yang sudah terdaftar banyak nunggak, kan banyak gitu. Nah, mati kartunya. Nah mulai tanggal 18 November kemarin semuanya berlaku.
hari itu ada keperluan, tinggal lapor, aktif dilayani. Nah, sampaikan dengan seluruh warga. Ini juga penting agar jangan ada keraguan lagi. Maka saya keliling, nyampaikan itu juga tadi. Ini yang penting tahu itu pertama puskesmas, yang kedua perangkat desa, ketiga rumah sakit. Supaya nanti jangan lagi sudah diumumkan begini masih juga kartu bapak ini mati gitu ya. Kan sering gitu. Kakak bapak tidak terdaftar. Nanti kita kasih tahu sekarang tuh BPJS itu sudah melayani semua. Asal dia punya kartu penduduk atau punya kakak atas nama penghulu, dia langsung dilayani hari itu juga. Mau di puskesmas, di rumah sakit kabupaten, ke M Yunus langsung. Kalau bapak masih ragu juga telepon saya. Saya telepon, ada beberapa memang masih telepon saya juga. Saya terima di rumah sakit dia kan terima langsung dilayani. Nah itu juga penting pelayanan kesehatan itu disampaikan ke keluarga-keluarga kita. Saya kira itu mungkin sebagai arahan singkat dari saya. Saya sekali lagi terima kasih dengan Bapak Ibu sekalian yang penuh semangat untuk bangkit, untuk bisa maju ya dengan segala kemampuan yang kita punya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pala curug yang arah lembak itu. Lembak kan? Wang Sika. Masih Kak 23. Ajak niran-niran. Ini berlaku semua. Nah, kalau memang yang kartu Mutu Sejahtera Pak Iskandar, kalau memang masih ada alokasinya, coba diorientasikan ke mereka. Tapi kalau yang kartu Indonesia Sehat, kalau dulu tuh kita kan mau ibadah tuh ada dulu target orang miskin dulu atau yang kelompok tertentu. Nah, setelah tanggal 18 November kemarin, ini kita buat berlaku untuk seluruh warga penduduk. Jadi kita bisa mengerti walaupun bapak belum dapat, sehari ini bapak sakit, tapi jangan perlu doa sakit. Hari itu juga bapak lapor, walaupun itu langsung diaktifkan, langsung dapat kartu. Dan sekarang kalau mau buat bersama-sama juga boleh, kumpulin KTP-nya, kumpulkan kakaknya, kita buatkan kolektif. Kalau memang mau pegang kartunya persiapan juga boleh. Tapi andai belum sempat pun punya kartu, sejak tanggal 18 itu semua sudah berlaku. Ya, kartu Indonesia Sehat. Kita Pemprov juga belum ya? Belum kan? Kita tadi biasa kita buat dulu Pemprov dulu. Kita Pemprov aja belum. Coba diingatin lagi, mungkin kan? Apa perda yang berorientasi kemana itu? Artinya buat penguatan di sisi mananya. Kan gitu, tuh buat perlindungannya. Kalau memang iya, buat dulu tingkat provinsi. Kalau perdanya sudah ada tingkat provinsi, biasa baru kabupaten kota itu tinggal mengikuti. Ya. Kabarnya Pak, Bapak meresmikan MMI kan? Ya. Nah di situ kami di camilan sudah dirangkul kepada mereka. Apakah di MMI itu Pak ada pengurusnya seperti kami? Ya. Itu tadi yang tahun kemarin, waktu tahun periode pertama kami dilantik kan tahun berhasil.